Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan terhindar dari virus corona. Pada masa pandemi ini, jangan lupa selalu menjaga jarak dan selalu memakai masker jika bepergian. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Dan yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu daerah secara unisono. Nah, pada bab 3 ini ada 3 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah Indonesia. Yang kedua, teknik dan gaya bernyanyi. Dan yang ketiga, latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Nah, musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat daerah tersebut. Nah, fungsi musik bagi masyarakat ini ada 4, yaitu yang pertama, sarana upacara adat. Yang kedua, musik pengiring tari. Yang ketiga, media bermain. Dan yang keempat, media penerangan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu musik sebagai sarana upacara adat. Nah, upacara adat ini biasanya berkaitan erat dengan perayaan tonggak-tonggak pokok kehidupan masyarakat pada daerah tersebut, seperti upacara kelahiran, upacara perkawinan, dan kematian, dan lain-lainnya. Nah, berikut ini ada contoh upacara adat di daerah Jawa Barat, yaitu upacara Serentahun. Nah, musik pengiringnya ini adalah angklung buhun, seperti yang ada di gambar. Nah, upacara adat ini berfungsi untuk tanda rasa syukur terhadap Tuhan atas panen yang berlimpah. Yang kedua yaitu ada upacara adat Sekaten dari Jawa Tengah. Musik pengiringnya ini adalah gamelan Jawa atau karawitan. Nah, upacara Sekaten ini berfungsi untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nah, fungsi musik yang kedua yaitu sebagai pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari, sehingga musik ini berperan penting dalam kesenian tari. Berikut ini contoh tari yang diiringi oleh musik daerah. Yang pertama yaitu tari kecak dari Bali. Yang kedua ada tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, pada tari jaipong diiringi dengan berbagai musik daerah, yaitu ada gong, kendang, gambang, saron, dan lain-lainnya. Fungsi musik yang selanjutnya yaitu ada sebagai media bermain. Nah, seperti halnya musik modern, musik tradisional kedaerahan juga digunakan sebagai sarana hiburan. Hiburan yang bersifat individu akan menyegarkan kembali keletihan mental orang yang bersangkutan. Contoh fungsi musik sebagai media bermain yang pertama yaitu cublak-cublak suweng dari Jawa Tengah. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan permainan cublak-cublak suweng ini. Yang kedua yaitu oray-orayan dari Jawa Barat. Nah, oray-orayan ini jenis permainannya sama dengan permainan ular naga. Fungsi musik yang selanjutnya yaitu musik sebagai media penerangan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi musik sebagai media penerangan adalah menyanyikan lagu untuk menarik perhatian masyarakat dan sebagai suatu identitas kegiatan masyarakat di suatu desa. Misalkan seperti lagu tentang pemilu, keagamaan, dan lain-lainnya. Contoh lagu-lagunya yaitu seperti lagu-lagu iklan masyarakat yang berisi tentang pemilu, penyakit. Selain itu juga bisa berisi tentang keagamaan seperti kasidah, terbangan, dan lain-lainnya. Poin yang kedua yaitu teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Apa yang dimaksud dengan lagu daerah?
Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai budaya dan adat istiadatnya. Nah, ciri-ciri lagu daerah ini ada 6, yaitu yang pertama, teks lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Jadi, misalkan lagu daerah dari Jawa Tengah, maka lagunya menggunakan bahasa Jawa Tengah, atau misalkan lagu daerah berasal dari Sulawesi, maka bahasanya menggunakan bahasa Sulawesi. Ciri-ciri lagu daerah yang kedua yaitu diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Nah, ini berarti lagu daerah sudah ada sejak nenek moyang kita dengan tradisi menyebarnya menggunakan lisan. Yang ketiga yaitu pada umumnya penulis atau pencipta lagu daerah tidak diketahui. Nah, ini karena disebarluaskan dengan cara lisan sehingga kita tidak tahu penulisnya siapa, pencipta lagunya siapa, seperti itu. Yang keempat yaitu dibawakan dengan diiringi oleh musik daerah setempat. Yang kelima mengandung makna atau pesan untuk masyarakat. Dan yang keenam adalah irama dan melodi lagu daerah bersifat sederhana. Yang selanjutnya, teknik bernyanyi lagu daerah berbeda-beda berdasarkan teknik ucapan dan artikulasi masing-masing daerah. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi karena tanpa pembenahan intonasi yang tepat, maka suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Yang kedua yaitu artikulasi. Nah, artikulasi ini adalah cara pengucapan kata-kata dalam menyanyikan sebuah lagu agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Yang ketiga yaitu resonansi, yaitu suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara. Yang keempat yaitu pernapasan. Teknik pernapasan ini ada 3, yaitu teknik pernapasan dada, perut, dan diafragma. Teknik bernyanyi yang terakhir yaitu pembawaan. Nah, ini adalah salah satu faktor penting bagi seorang penyanyi, harus memperhatikan unsur-unsur musik di dalamnya, yaitu seperti tanda tempo, dinamika, ekspresi, irama, birama. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting agar pesan dari sebuah lagu ini dapat tersampaikan dengan baik dan diterima oleh pendengar. Yang selanjutnya adalah gaya musikal. Nah, gaya musikal ini adalah ciri khas atau karakteristik musikal dari berbagai kondisi di setiap wilayah. Nah, yang pertama yaitu gaya lokal. Adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Yang kedua adalah gaya individual. Nah, ini adalah tipologi karakteristik seorang tokoh yang menciptakan sebuah lagu, sehingga dari setiap pencipta lagu akan berbeda dengan pencipta lagu yang lainnya. Yang ketiga yaitu gaya periodikal. Adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal. Nah, ini adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Poin yang ketiga yaitu latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Nah, apa itu bernyanyi secara unisono? Yaitu teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh banyak orang. Nah, pengertian unisono dalam bernyanyi adalah memainkan nada dalam satu suara. Yang selanjutnya yaitu latihan bernyanyi secara unisono. Nah, ini ada latihan intonasi agar suara tidak sumbang dan melatih kelenturan suara. Yang pertama yaitu nada dinyanyikan dengan tempo lambat, kemudian dinyanyikan dengan tempo yang lebih cepat. Yang kedua yaitu nada dinyanyikan dengan tempo yang bervariasi. Misalkan kalian menyanyi satu lagu, nah di awal lagu kalian dinyanyikan dengan tempo yang lambat, kemudian sedang, kemudian menaik lagi temponya lebih cepat, seperti itu. Yang ketiga yaitu menyanyikan interval yang bervariasi, dimulai
nada bawah ke nada tinggi dengan artikulasi na, ka, la, dan ra. Jadi misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, artikulasinya diganti dengan na, maka menjadi na, 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 na. Seperti itu. Yang keempat yaitu menyanyikan nada-nada kromatis, dan yang terakhir menyanyikan lagu yang sesuai dengan tahap-tahap latihan. Yang selanjutnya yaitu latihan artikulasi agar pengucapan terdengar dengan jelas. Yang pertama, sikap badan kepala harus tegak, pandangan ke depan, tulang punggung harus lurus dengan dada sedikit membusung, kedua kaki terpancang kukuh di lantai dan sedikit renggang. Yang kedua yaitu posisi membuka mulut selebar 3 jari sehingga suara yang keluar tidak lemah dan bulat, seperti itu. Yang ketiga yaitu pembentukan vokal dengan mengucapkan suara vokal meliputi vokal o, u, a, i, e, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Kira-kira dari kalian ada yang masih kurang paham, kalian bisa ditanyakan lewat WA. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video pembelajaran ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.